Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hari ini kita masih bisa tidur nyenyak, sementara anak-anak Gaza tidur dengan suara drone dan ledakan, maka kita wajib tahu apa sebenarnya yang sedang mereka perjuangkan. Mereka bukan sekedar korban, mereka adalah generasi yang sedang menjaga amanah besar, yang dulu pernah ditolak oleh kaum sebelum mereka. Semoga Allah menjaga mereka, meneguhkan hati-hati kecil itu dalam iman, mengangkat derajat mereka di dunia dan akhirat. Dan semoga kita tidak menjadi umat yang lalai saat saudara-saudara kita disembelih perlahan, hanya karena mereka masih mau berkata, Allahu Akbar, Al-Aqsa adalah milik kami. Simak video ini sampai akhir karena setiap detiknya akan membuka mata kita tentang mengapa Zionis begitu takut bukan pada tentara, tapi pada anak-anak kecil yang membaca Al-Quran di bawah reruntuhan. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Jejak tidak pernah hilang, sejarah kebencian yang tidak pernah padam. Saat dunia menyoroti pertempuran antara militer bersenjata lengkap dengan kelompok-kelompok perlawanan di Gaza, ada satu fakta yang sering dilupakan. Yang paling ditakuti oleh kekuatan besar seperti Israel bukanlah roket, bukan drone, bukan juga kekuatan ekonomi, tapi anak-anak Gaza. Mengapa demikian? Untuk menjawab itu, kita harus kembali ke akar sejarah yang panjang. Bukan 1 atau 2 dekade, tapi ribuan tahun yang lalu, sejak masa para nabi. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan tentang Bani Israel, kaum yang memiliki sejarah panjang, bukan hanya dalam menerima wahyu, tapi juga dalam penyimpangan darinya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 40-61, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat berbagai bentuk kedurhakaan mereka terhadap para nabi, termasuk pembunuhan nabi-nabi, pembangkangan terhadap perintah Allah, dan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan. Dan ketika Allah mengangkat mereka, Allah juga menguji mereka. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 4-7 disebutkan 2 kerusakan besar yang dilakukan oleh Bani Israel di muka bumi. Allah berfirman bahwa ketika mereka melakukan kerusakan pertama, Allah mengutus hamba-hambanya yang kuat dan perkasa untuk masuk ke dalam rumah-rumah mereka dan menghancurkan mereka dari dalam. Para ulama tafsir dari kalangan Ahlus Sunnah seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ini adalah hukuman atas pembangkangan dan kezaliman mereka. Mereka dihancurkan, tapi mereka belum berhenti. Kemudian datanglah kerusakan yang kedua. Kerusakan ini jauh lebih besar, lebih dalam dan lebih kejam. Dan dari kerusakan kedua inilah muncul permusuhan abadi antara Bani Israel dan kaum yang beriman. Permusuhan ini bukan hanya konflik wilayah, bukan pula sekedar sengketa politik. Ini adalah konflik akidah, konflik antara hak dan batil, antara kebenaran wahyu dan mereka yang menolaknya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, permusuhan ini muncul kembali dengan bentuk yang lebih kompleks. Di Madinah, kaum Yahudi sudah lebih dulu tinggal. Mereka tahu betul bahwa telah datang nabi terakhir dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka tahu karena itu sudah tertulis dalam kitab Taurat dan Injil mereka. Tapi mereka menolak, bukan karena ragu, tapi karena dengki. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aku adalah doa Ibrahim, kabar gembira Isa, dan mimpi ibuku." Dan dalam banyak riwayat, kaum Yahudi di Madinah mengakui bahwa ciri-ciri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan ada yang di dalam kitab mereka. Tapi mereka tidak mau mengikutinya. Karena apa? Karena Rasulullah bukan keturunan dari Nabi Ishak, tapi dari Nabi Ismail. Itulah permusuhan lama yang diwariskan.
Permusuhan turun-temurun terhadap kebenaran yang datang bukan dari jalur mereka. Lalu, apa hubungannya dengan anak-anak Gaza? Gaza bukan sekedar kota kecil. Dalam sejarah, Gaza adalah wilayah yang dulu termasuk dalam negeri Syam. Tempat pertempuran besar para nabi dan pengikutnya. Tempat syahidnya para sahabat, seperti sahabat agung Surahbil bin Hasanah dan yang lainnya. Gaza tidak asing dengan darah dan ujian, dan anak-anak Gaza tumbuh besar dalam tradisi jihad dan perlawanan. Mereka bukan seperti generasi yang menyerah. Mereka dilahirkan dalam kondisi terjajah, tapi mereka tidak tumbuh sebagai budak. Dan disinilah letak ketakutan Israel. Israel punya senjata, punya teknologi, punya jaringan internasional, tapi mereka tidak bisa menghentikan satu hal, yaitu keyakinan yang tumbuh dalam dada anak-anak Gaza, bahwa negeri mereka akan kembali, bahwa kemuliaan bukan karena senjata tapi karena iman, bahwa mereka sedang berdiri di atas jalan yang dulu pernah dilalui oleh para nabi. Itulah kenapa mereka takut, karena mereka tahu anak-anak Gaza bukan hanya anak-anak. Mereka adalah generasi yang mewarisi semangat yang dulu menghancurkan para tiran. Mereka adalah bagian dari janji bahwa bumi ini tidak akan diwarisi oleh orang zalim selamanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 105. Sungguh telah kami tulis dalam Zabur setelah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Dan hamba yang soleh tidak selalu lahir dari generasi damai. Kadang mereka lahir dari reruntuhan, dari puing-puing, seperti anak-anak Gaza. Doktrin ketakutan. Mengapa Zionis membangun tembok untuk anak kecil? Setelah kita menyusuri akar sejarah panjang permusuhan Bani Israel terhadap umat Islam, ini kita masuk ke babak yang lebih spesifik. Pertanyaan besar yang harus dijawab. Mengapa negara yang katanya paling aman di Timur Tengah justru membangun tembok beton setinggi 8 meter hanya untuk menghadang bocah-bocah kecil di Gaza? Apa yang sebenarnya ditakuti oleh mereka? Pertama, mari kita lihat dulu fakta lapangan. Sejak intifadah pertama meletus pada tahun 1987 yang memicu gelombang perlawanan rakyat Palestina, secara spontan Zionis Israel sadar satu hal, senjata bukan lagi masalah utama. Yang mereka hadapi adalah generasi, dan generasi ini tidak lagi takut mati, bahkan tidak takut hidup di tengah kehancuran. Anak-anak Gaza sejak kecil melihat saudara mereka gugur. Mereka tidak bermain dengan robot-robotan. Mereka tumbuh bersama drone dan suara ledakan. Apa yang terjadi? Mereka tidak trauma. Mereka tidak lari. Justru mereka belajar dan mereka bertanya, kenapa rumah kami dihancurkan? Kenapa kami tidak boleh ke Masjid Al-Aqsa? Kenapa ayah dibunuh padahal tidak bersalah? Dan saat mereka mencari jawaban, mereka tidak mendapatkannya dari kurikulum internasional. Mereka menemukannya dari sejarah Islam. Disinilah letak kekuatan yang ditakuti oleh Zionis. Karena anak-anak ini tidak lagi butuh guru yang mengajar dengan papan tulis. Mereka belajar dari kenyataan. Dan kenyataan itu mengajarkan bahwa penjajahan tidak bisa dilawan dengan lobby, tapi dengan iman, kesabaran, dan perlawanan. Dalam banyak pernyataan resmi militer Israel sejak awal 2000-an, dinyatakan bahwa salah satu ancaman terbesar jangka panjang adalah radikalisme generasi muda Palestina. Perhatikan istilah yang mereka pakai, ancaman jangka panjang. Bukan senjata, bukan rudal, tapi anak-anak. Mengapa bisa begitu? Karena anak-anak ini tidak bisa disuap, tidak bisa diintimidasi, dan tidak punya rasa takut yang bisa diatur. Israel sadar, satu anak kecil yang berteriak Allahu Akbar sambil melempar batu ke tank baja akan lebih berbahaya secara ideologis dibanding 10 perunding dari negara-negara Arab yang datang membawa proposal damai. Lalu dibangunlah tembok besar, tembok pemisah,
disebut sebagai security barrier oleh Zionis. Tapi hakikatnya adalah tembok ketakutan. Pembangunan tembok sepanjang ratusan kilometer ini bukan hanya untuk menghalangi pejuang masuk, tapi juga untuk menutup pandangan agar anak-anak Gaza tidak bisa melihat kiblat mereka, tidak bisa mendekat ke Al-Quds, tidak bisa menyaksikan bahwa Masjid Al-Aqsa masih terjajah. Mereka ingin memisahkan tubuh, pikiran, dan keyakinan anak-anak Gaza dari simbol-simbol Islam, karena mereka tahu selama Al-Aqsa ada di hati anak-anak itu, tidak akan ada kata damai bagi penjajah. Perlu kita pahami bahwa cara berpikir Zionis bukan sekedar militeristik. Mereka punya strategi pendidikan. Disinilah pentingnya kita memahami satu istilah, doktrin pengamanan nasional Israel. Doktrin ini menekankan dua hal. Pertama, menghapus narasi perlawanan dari pendidikan anak-anak Palestina. Kedua, menciptakan generasi yang lelah dan lupa bahwa tanah mereka pernah merdeka. Maka berbagai bentuk tekanan diterapkan, mulai dari blokade makanan, pemadaman listrik, pembatasan air bersih, dan serangan rutin ke sekolah-sekolah. PBB bahkan mencatat, lebih dari 50% anak-anak Gaza mengalami gangguan kejiwaan akibat trauma perang. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap hafal Al-Quran, mereka tetap ikut kajian, mereka tetap bertanya tentang jihad. Dan itu yang membuat Israel kehilangan kendali. Dalam laporan intelijen militer Zionis tahun 2019 disebutkan bahwa kami tidak sedang menghadapi Hamas atau jihad Islam saja. Kami menghadapi generasi baru yang dibentuk oleh penderitaan dan agama. Mereka sadar, selama anak-anak ini tetap hidup dalam spirit Islam, mereka tidak bisa dikalahkan. Karena yang diperangi oleh Israel bukan tubuh, tapi akidah. Dan akidah tidak bisa diblokade. Inilah jawaban mengapa Zionis rela membangun tembok besar. Bukan untuk tank atau pasukan elit, tapi untuk anak-anak kecil yang hanya memegang batu dan mushaf kecil. Bukan karena tubuh mereka kuat, tapi karena hati mereka lebih keras dari beton penjajah. Rahasia dari Al-Quran dan pergantian generasi. Mengapa anak-anak Gaza memiliki mental besi? Jika kita telusuri lebih dalam, kita akan temukan satu fakta penting, bahwa kekuatan anak-anak Gaza tidak muncul tiba-tiba. Bukan hasil propaganda, bukan pula karena dendam semata. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa dilawan dengan senjata. Apakah itu? Yaitu Al-Quran. Di tengah puing-puing bangunan, di bawah langit yang penuh drone dan ancaman, anak-anak Gaza tetap membaca Al-Quran. Mereka hafal, mereka mengulang, mereka menghayati, bukan sekedar hafalan lisan tapi menjadi peta hidup. Sebagian besar anak Gaza mulai menghafal sejak usia 5 tahun. Bahkan banyak di antara mereka yang menyelesaikan hafalan 30 juz sebelum balik. Ini bukan hal biasa, karena Al-Quran bukan hanya kitab, tapi sumber kekuatan. Dalam Al-Quran, mereka membaca kisah Nabi Musa alaihissalam yang menghadapi kezaliman Fir'aun. Mereka membaca kisah Talut dan Jalut, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diasingkan oleh kaumnya, kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang dijebak dan dipenjara. Dan setiap kisah itu bukan dongeng, tapi cermin. Mereka melihat diri mereka sendiri di dalamnya. Al-Quran menjadikan mereka bukan hanya kuat secara spiritual, tapi juga tahan uji secara mental. Mereka tahu bahwa kemenangan bukan soal waktu, tapi soal kesabaran. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 249, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berapa banyak kelompok kecil yang dapat mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah bersama orang-orang yang sabar." Ayat ini sering diajarkan kepada anak-anak Gaza, bukan sekedar dibaca, tapi menjadi doktrin dan menjadi keyakinan. Dan disinilah satu hal yang tidak dimiliki oleh tentara Zionis, kesabaran dan keimanan. Israel mungkin punya senjata, tapi mereka tidak punya daya tahan ideologis. Mereka hidup dalam ketakutan permanen. Sebaliknya, anak-anak Gaza hidup dalam keterbatasan fisik,
tapi memiliki kelimpahan kekuatan batin. Proses ini tidak akan terjadi dalam ruang kosong. Generasi anak-anak Gaza dibentuk dengan peran besar dari dua pihak, ibu mereka dan guru mereka. Dalam banyak video yang bocor dari Gaza, kita bisa melihat bagaimana seorang ibu mengajari anaknya membaca Al-Quran di ruang bawah tanah dengan cahaya lilin, sementara pesawat tempur melintas di atas kepala mereka. Itulah madrasah bawah tanah yang melahirkan pejuang-pejuang sejati. Dan ini bukan slogan. Banyak penelitian independen yang mencatat bahwa Gaza memiliki salah satu persentase penghafal Al-Quran tertinggi di dunia Islam, meski hidup dalam kepungan. Israel tahu ini. Mereka tahu Al-Quran adalah mesin regenerasi kekuatan mental dan ideologi Islam. Mereka tahu selama anak-anak ini membaca ayat-ayat tentang jihad, tentang sabar, dan tentang janji kemenangan dari Allah, maka tidak ada operasi militer yang bisa menghentikan mereka. Al-Quran tidak hanya mengajarkan anak-anak Gaza tentang kemuliaan, tapi juga tentang realitas. Tentang bahwa hidup memang penuh ujian, bahwa syahid bukan kehancuran tapi awal kemuliaan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 154, Allah menegaskan, "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka mati, bahkan mereka itu hidup, hanya saja kamu tidak menyadarinya." Ayat ini menjadi energi hidup bagi anak-anak Gaza. Mereka tidak takut mati, karena bagi mereka kematian bukan akhir, tapi tiket menuju kehidupan yang lebih mulia. Inilah yang membuat Israel buntu. Mereka hadapi generasi yang belajar bukan dari buku-buku barat, tapi dari wahyu yang diturunkan langsung dari langit. Mereka hadapi anak-anak yang tidak tertarik pada tren global, tapi pada kisah para nabi dan para sahabat. Anak-anak yang menjadikan Al-Quran bukan hanya hafalan mulut, tapi pondasi hidup. Dan selama generasi ini terus ada, Zionis tidak akan pernah merasa aman. Karena musuh mereka bukan hanya tubuh-tubuh kecil yang tumbuh di bawah blokade, tapi jiwa-jiwa besar yang dibentuk oleh firman Allah. Jangan biarkan matahari terbenam, perintah Nabi Musa dan amanah yang belum selesai. Dalam sejarah panjang Bani Israel, ada satu peristiwa besar yang jarang diangkat secara serius. Peristiwa yang berkaitan langsung dengan tanah suci Palestina. Dan mengapa sampai hari ini konflik atasnya belum selesai? Kita kembali ke zaman Nabi Musa alaihissalam. Saat itu, Bani Israel baru saja diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Mereka menyaksikan sendiri laut terbelah. Mereka melihat keajaiban demi keajaiban. Tapi ketika Allah perintahkan mereka untuk masuk ke negeri suci, yaitu Palestina, apa respon mereka? Mereka menolaknya. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 20-26 diceritakan bahwa Nabi Musa pernah berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, masuklah ke negeri suci yang telah ditetapkan Allah untuk kalian." Tapi mereka menjawab, "Sesungguhnya di dalamnya ada kaum yang sangat kuat. Kami tidak akan memasukinya sampai mereka keluar." Bahkan mereka berkata lebih keras lagi, "Wahai Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua. Sesungguhnya kami hanya akan duduk di sini." Ini bukan sekedar penolakan. Ini adalah pembangkangan terhadap perintah Allah, terhadap amanah besar yang telah diturunkan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah hukum mereka 40 tahun. Mereka dibiarkan tersesat di padang pasir tanpa arah, tanpa kepemimpinan baru. Selama 40 tahun itu generasi lama punah. Generasi lemah hati dan pengecut yang lebih takut pada manusia daripada kepada Allah, dihabisi oleh waktu. Mereka digantikan oleh generasi baru yang tidak hidup dalam kemewahan Mesir, yang tidak terpengaruh mental budak, tapi tumbuh dalam kesulitan. Dan dari generasi inilah lahir pemimpin seperti Yusha bin Nun. Yusha adalah murid langsung dari Nabi Musa alaihissalam. Beliau disebutkan dalam banyak tafsir sebagai pemimpin pasca wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Dialah yang akhirnya memimpin Bani Israel
untuk menaklukkan negeri suci yang dulu pernah ditolak generasi sebelumnya. Dan satu peristiwa penting terjadi saat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan untuk siapapun kecuali untuk Yusya bin Nun ketika ia berperang menuju negeri yang Allah perintahkan. Ini bukan kisah dongeng, ini perintah strategis dari langit. Yusya memohon kepada Allah agar matahari ditahan karena ia tidak ingin malam datang sebelum kemenangan diraih. Lalu, apa relevansi semua ini dengan Gaza hari ini? Inilah kuncinya. Tanah yang dulu diperintahkan oleh Allah untuk ditaklukkan adalah tanah yang sekarang disebut sebagai wilayah pendudukan. Tanah yang menjadi inti konflik yaitu Al-Quds, Hebron, Gaza, Nablus, Jericho, dan sekitarnya. Dan bangsa yang dulu menolak masuk karena takut, sekarang justru mengklaim tanah itu sebagai milik mereka. Sementara generasi baru dari umat Islam, yaitu anak-anak Gaza, bertindak seperti generasi Yusya bin Nun. Mereka tidak takut, mereka tidak menawar, dan mereka hidup di tengah kondisi yang sangat mirip. Mereka terasing, terjajah, dihianati, ditinggalkan oleh sekutu-sekutu palsu, tapi tetap bertahan. Maka dari itu, bagi Israel, anak-anak Gaza bukan hanya ancaman, mereka adalah pengingat sejarah bahwa yang menolak perintah Allah dulu binasa dan yang menunaikannya akan mewarisi tanah itu. Zionis tahu ini, mereka paham kitab, dan karena itu mereka takut pada generasi yang mengerti makna perjuangan Yusya. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Ahmad, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang selalu tampil dalam kebenaran. Mereka tidak akan celaka oleh orang yang menelantarkan mereka, dan tidak pula oleh orang yang memusuhi mereka, hingga datang keputusan Allah. Para ulama Ahlus Sunnah menafsirkan bahwa kelompok itu berada di wilayah Syam, dan Gaza adalah bagian dari wilayah Syam. Jadi, ketika anak-anak Gaza hari ini berdiri melawan tank, mereka sedang menunaikan perintah yang dulu diabaikan oleh Bani Israel. Mereka bukan hanya membela tanah, mereka sedang melanjutkan amanah nubuah. Dan itulah sebabnya Israel takut, karena mereka melihat sejarah yang pernah gagal di tangan mereka sedang dijalankan ulang, di tangan anak-anak yang tidak punya apa-apa selain iman. Pewaris amanah anak-anak Gaza dan warisan Yusya bin Nun. Setelah kita memahami bahwa perjuangan anak-anak Gaza hari ini menyambung langsung kepada perjuangan Yusya bin Nun, maka satu pertanyaan besar muncul. Apakah mereka sadar bahwa mereka sedang membawa warisan sejarah suci? Dan bagaimana mungkin anak-anak yang dibesarkan dalam kepungan dan kemiskinan bisa memikul amanah sebesar itu? Jawabannya, karena mereka tidak merasa sendiri. Mereka sadar bahwa mereka adalah bagian dari rangkaian panjang perjuangan para nabi. Dan mereka tumbuh besar dengan keyakinan bahwa hidup ini bukan soal dunia, tapi soal tanggung jawab terhadap Allah. Israel tahu ini. Mereka sadar bahwa Gaza adalah tempat yang sangat tidak diinginkan eksistensinya bagi ideologi Zionis. Karena Gaza tidak bisa dijajah secara total. Zionis bisa menjajah tanah, bisa memblokade makanan dan listrik, bisa menghancurkan rumah dan sekolah, tapi tidak bisa menjajah ruh. Anak-anak Gaza tidak menganggap kehilangan dunia sebagai kekalahan, karena bagi mereka dunia bukan tujuan. Inilah yang paling menakutkan bagi musuh. Israel mengandalkan dua hal utama dalam doktrinnya, kekuatan dan kenikmatan dunia. Dua alat ini sangat efektif untuk banyak bangsa, tapi tidak berlaku di Gaza, karena anak-anak Gaza di sana sudah tidak punya apa-apa sejak kecil, tidak punya rumah yang nyaman, tidak punya sekolah yang aman, tidak punya masa depan yang menjanjikan secara duniawi. Dan justru karena itu, mereka tidak bisa diancam kehilangan, karena mereka tidak lagi bergantung pada dunia. Inilah warisan terbesar dari generasi para nabi.
Keyakinan bahwa kemenangan bukan ditentukan oleh senjata dan jumlah, tapi oleh ketundukan kepada Allah. Dalam sejarah Islam kita melihat bagaimana generasi terbaik bangkit dari ujian. Perhatikan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bukan bangsawan, bukan orang-orang elit. Kebanyakan dari mereka adalah budak, yatim dan miskin. Tapi karena keimanan, mereka mengalahkan Persia dan Romawi. Demikian pula dengan anak-anak Gaza. Mereka adalah generasi yang sejak kecil ditanamkan nilai bahwa kemuliaan ada dalam ketaatan, bahwa mati dalam kebenaran lebih baik daripada hidup dalam kehinaan. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mati tanpa memiliki niat berjihad atau tidak pernah terlintas dalam hatinya untuk berjihad, maka ia mati dalam salah satu cabang kemunafikan." Hadis ini sering diajarkan kepada anak-anak Gaza, bukan untuk menggiring mereka kepada kekerasan, tapi untuk menanamkan rasa tanggung jawab terhadap umat. Mereka tahu bahwa diam di tengah kezaliman adalah pengkhianatan terhadap amanah. Dan ini bukan hanya teori. Dalam banyak video yang direkam di Gaza, kita bisa melihat anak-anak yang baru berusia 10 tahun berbicara seperti orang dewasa. Mereka tidak berkata, "Aku ingin jadi artis, aku ingin pergi ke Eropa." Tapi mereka berkata, "Aku ingin syahid, aku ingin membela tanah suci, aku ingin membalas kehormatan umat." Kata-kata itu tidak dibuat-buat, itu keluar dari hati yang terdalam. Dan inilah yang diwariskan oleh Yusya bin Nun, semangat untuk menunaikan janji, meski di hadapan mereka berdiri pasukan yang lebih kuat dan lebih banyak. Israel tidak takut pada anak-anak yang sekedar marah, tapi mereka takut pada anak-anak yang paham sejarah. Anak-anak yang tahu bahwa tanah mereka bukan sekedar wilayah, tapi bagian dari warisan iman. Yang tahu bahwa musuh mereka bukan sekedar tentara, tapi ideologi batil yang sejak dulu menolak perintah Allah. Dan selama anak-anak ini terus lahir, terus tumbuh, dan terus belajar, Zionis tahu mereka sedang berhadapan dengan generasi pewaris amanah, bukan sekedar rakyat tertindas, tapi penerus misi kenabian. Karena itulah, seluruh upaya normalisasi, pembungkaman, dan propaganda yang dilakukan tidak akan berhasil selama satu anak Gaza masih bisa membaca Al-Quran, masih bisa mengangkat tangan untuk berdoa, dan masih bisa berkata la ilaha illallah. Maka kekalahan bagi Zionis bukan soal kemungkinan, tapi soal waktu. Janji itu masih hidup, dan mereka tidak akan bisa tidur. Setelah menelusuri sejarah, fakta, dan spiritualitas yang mengakar pada anak-anak Gaza, kita bisa simpulkan satu hal. Ketakutan Israel bukan pada masa lalu, tapi pada masa depan. Pada apa yang akan terjadi jika generasi ini tidak berhasil mereka padamkan. Israel adalah negara yang lahir dari rasa takut. Mereka membangun tembok karena takut, mengembangkan sistem keamanan canggih karena takut, menyerang rumah sakit dan sekolah karena takut. Tapi mereka tidak bisa menaklukkan satu hal, yaitu janji Allah. Janji yang tidak bisa dihancurkan oleh rudal, tidak bisa diblokade oleh politik, dan tidak bisa ditutup oleh media. Janji bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambanya yang soleh. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 105. Sungguh telah kami tulis dalam Zabur setelah tertulis di Lauhul Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Anak-anak Gaza tidak pernah membaca buku strategi militer, tapi mereka hafal doa-doa perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak dididik di akademi militer, tapi tumbuh dalam masjid dan majelis-majelis tahfidz. Mereka tidak punya jet tempur, tapi mereka punya sabar yang tidak bisa dibeli oleh negara manapun. Dan ini bukan klaim kosong, ini adalah kenyataan yang membuat Zionis tidak bisa tidur nyenyak. Dalam laporan resmi militer Israel, disebutkan bahwa ancaman ideologis adalah satu-satunya ancaman yang tidak bisa mereka prediksi atau kontrol.
Karena ideologi tidak bisa diblokir, tidak bisa dipenjara, dan tidak bisa dibom. Dan anak-anak Gaza adalah sumber dari ideologi itu. Mereka bukan hanya korban perang, mereka adalah pemilik pewarisan nubuah yang dengan atau tanpa senjata akan terus menuntut hak mereka. Sejarah sudah membuktikan bahwa siapapun yang memusuhi umat Islam dan menolak wahyu Allah akan jatuh. Lihatlah kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, dan Namrud. Semua memiliki kekuatan, tapi semua hancur karena kesombongan. Zionis hari ini sedang mengulang cerita itu dengan cara yang sama, dengan keangkuhan yang sama, dan akhir yang akan sama. Anak-anak Gaza hari ini sedang menulis sejarah dengan darah, dengan sabar, dan dengan iman. Mereka tidak menunggu PBB, tidak menunggu simpati negara-negara Arab. Mereka hanya menunggu satu hal, yaitu janji Allah ditepati. Dan ketika janji itu ditepati, tidak akan ada teknologi yang bisa menyelamatkan Zionis. Tidak ada bunker yang bisa menahan murka langit. Tidak ada propaganda yang bisa menutupi kehinaan mereka. Karena umat ini tidak akan padam selama masih ada satu anak kecil di Gaza yang menghafal Al-Quran, yang bertanya tentang Masjid Al-Aqsa, yang berdiri di atas reruntuhan dengan dada penuh keyakinan. Maka dunia harus tahu perlawanan belum selesai dan janji itu masih hidup. Sampai di sini kita harus merenung apa yang bisa kita lakukan. Kalau mereka yang tidak punya listrik bisa mengangkat Al-Quran, lalu kita yang hidup di negeri aman, masihkah kita hanya menonton? Bukan soal apakah kita akan sampai ke Gaza, tapi apakah Gaza sudah hidup di hati kita. Semoga Allah menjaga anak-anak Gaza, menjadikan mereka bagian dari barisan hamba-hambanya yang soleh. Dan semoga kita semua termasuk ke dalam bagian dari umat yang tidak mengkhianati janji. Allahul Musta'an. Semoga pembahasan ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.